witness saw her cut dismembered children. Saat film dibuka, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang mengunjungi pemakaman. Pemakaman itu diperuntukkan bagi para prajurit kejam, raja-raja yang gila, dan para pengkhianat yang serakah. Di antara makam-makam tersebut terdapat makam dari seorang wanita yang akan kita bahas kali ini. Kemudian kita diajak flashback ke tahun 1560. Tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1560, lahirlah seorang bayi perempuan yang bernama Kontes Beatrix Elizabeth. Dia lahir di Hongaria dan berasal dari keluarga yang terpandang di wilayahnya. Sejak dilahirkan, Elizabeth sudah dijodohkan oleh kedua orang tuanya dengan seorang pria bernama Ferenc Nadasdy. Dia memiliki kedudukan dan kasta yang sama dengan keluarganya. Sejak kecil, Elizabeth sudah dididik oleh keluarganya agar tidak memiliki rasa takut dan agar tidak memiliki rasa belas kasih kepada apapun dan siapapun. Hal itu dibuktikan dengan diperlihatkannya seorang pelayan yang dihukum dengan cara menghajarnya, melihat jasad sang ayah, serta mengubur hidup-hidup anak ayam. Semua itu dilakukan oleh keluarganya untuk Elizabeth agar dia menjadi orang pemberani dan tidak berperasaan. Saat beranjak usia remaja, Elizabeth menjalin hubungan dengan seorang pria yang seumuran dengannya. Akan tetapi ketika sang ibu mengetahui hubungan itu, sontak dia marah kepada Elizabeth. Sang ibu pun kembali mengingatkan jika dirinya telah dijodohkan dengan pria pilihan keluarganya. Untuk menutupi aib atas perbuatan mereka, kekasihnya pun dihabisi dengan tidak manusiawi. Elizabeth disuruh untuk menyaksikan hal tersebut, yang mana pada saat itu Elizabeth sedang mengandung anaknya. Ketika bayi yang dikandung Elizabeth terlahir ke dunia, sang ibu pun berkata bahwa sampai kapanpun Elizabeth tidak akan melihat putranya kembali. Singkatnya, Elizabeth pun menikah dengan Ferenc di usianya yang baru 15 tahun, dan tidak lama setelah itu sang ibu pun meninggoy dunia. Tidak terasa 10 tahun telah berlalu. Elizabeth dikaruniai 3 orang anak perempuan. Sang suami yang merupakan komandan perang begitu disegani di wilayahnya karena selalu menang ketika dirinya yang memimpin peperangan. Dan dengan keberhasilannya itu, dia pun mendapatkan hadiah yang sangat besar dari kerajaan Hongaria. Belum lagi Elizabeth yang begitu pandai mengelola keuangan, sehingga harta yang mereka miliki pun kini berlipat dengan begitu pesat. Dengan kecerdasan Elizabeth dalam mengelola semua itu, serta dukungan kekuatan militer dari sang suami, membuat mereka menjadi keluarga yang sangat dihormati dan ditakuti oleh setiap orang pada waktu itu. Suatu hari seusai berperang, Ferenc mendatangi kediaman Raja Matthias untuk mengambil upahnya selama setahun berperang. Namun karena sang raja yang saat ini tidak memiliki cukup uang untuk membayar full gajinya, meminta sedikit waktu kepadanya. Tapi sepertinya Ferenc tidak mau tahu akan hal itu. Dirinya hanya ingin upahnya segera dibayarkan saat itu juga, karena dia akan pulang bertemu dengan keluarganya. Akhirnya raja pun tidak ada pilihan lain selain memberikan barang berharganya yang berlapiskan emas untuk melunasi sebagian hutang gajinya selama 1 tahun. Kedatangan Ferenc disambut dengan bahagia oleh istri dan ketiga anaknya. Namun kebahagiaan itu tidak bisa bertahan lama karena dirinya terserang wabah penyakit sewaktu dia berada di medan perang. Meskipun semua usaha telah dia lakukan, termasuk memanggil tabib terbaik di wilayah itu, namun tetap saja nyawanya tidak bisa tertolong. Di acara pemakaman sang suami, Elizabeth terlihat begitu sangat tegar, dan setelah selesai acara pemakaman, dia pun menegaskan kepada asistennya bahwa kepergian sang suami tidak akan membuat dia lemah, justru malah akan menunjukkan konsistensi di hadapan sang raja. Untuk mendukung tekadnya,
Dia pun kembali mengirim pasukan tentara ke medan perang untuk mewakili keluarganya. Bahkan ketiga anaknya pun dikirim ke tempat yang aman di Wina untuk belajar dari guru-guru yang terbaik di sana, agar dirinya bisa lebih fokus untuk melanjutkan pertahanan kastil dari mendiang sang suami. Selesai mengantar ketiga anaknya, Elizabeth pergi ke kediaman kerajaan Matthias untuk menagih upah sang suami yang belum terselesaikan. Namun sayang sang raja belum bisa membayarkan upah Ferenc. Dia beralasan masih banyak rakyatnya yang belum terpenuhi karena kondisi saat ini peperangan masih berlangsung. Di sini Elizabeth menunjukkan konsistensinya di hadapan sang raja. Pada suatu hari saat mengadakan acara makan malam di kediaman bibinya, terlihat Elizabeth sedang disinggung oleh seorang pendeta yang menanyakan tentang banyaknya harta kekayaan yang dimiliki oleh Elizabeth. Sampai-sampai para petinggi-petinggi kerajaan banyak yang berhutang kepadanya. Namun dia dengan santainya menjawab, kalau raja berhutang kepadanya karena keberuntungan sang raja, sedangkan dirinya memiliki keberuntungan dengan memiliki banyak uang. Dan masalah dirinya memiliki banyak harta, Elizabeth menjawab, jika dia memiliki hak untuk tidak berbagi rahasia dengan orang lain. Selesai makan malam, Elizabeth didatangi oleh sepupu jauhnya yang bernama Georgie, yang juga merupakan seorang bangsawan. Di sini Georgie menyatakan niatnya untuk menikahi Elizabeth dengan tujuan agar menyatukan kekuatan mereka masing-masing. Namun Elizabeth menolak lamaran tersebut. Dia beralasan saat ini masih fokus dengan peperangan terhadap kerajaan Turki. Setelah itu sang bibi mengajak Elizabeth ke acara pesta dansa. Dengan tanpa sengaja di sana dia bertemu dengan seorang pemuda yang tampan. Tampaknya mereka berdua saling suka satu sama lain. Elizabeth yang penasaran menanyakan kepada sang bibi. Bibinya pun menjawab jika pemuda itu bernama Isvan. Ternyata Isvan adalah anaknya Georgie yang tadi ditolak oleh Elizabeth. Mengetahui Elizabeth tertarik kepada Isvan, bibinya pun mengenalkan mereka berdua. Di momen inilah benih-benih cinta di antara mereka pun tumbuh, meskipun terpaut usia yang cukup jauh. Keesokan harinya meski dengan berat hati mereka akan berpisah, Elizabeth pun pamit kepada Isvan untuk kembali pulang ke kediamannya karena kesibukan mereka masing-masing. Di perjalanan pulang, Elizabeth kembali teringat dengan momen-momen bersama Isvan yang membuatnya seketika tersenyum. Namun tiba-tiba dia terdiam saat melihat tangannya yang mulai keriput. Dia beranggapan bisa saja Isvan meninggalkan dirinya yang mulai menua. Sesampainya di rumah, Elizabeth menceritakan semua kepada Durvalia, yakni asisten pribadinya yang juga memiliki hubungan khusus dengan Elizabeth. Di sini Durvalia terlihat cemburu dan mengatakan agar Elizabeth tidak mudah jatuh cinta karena itu akan membuatmu lalai dalam segala hal. Durvalia juga mencoba untuk menyadarkan dengan perbedaan usia yang jauh. Beberapa hari kemudian Elizabeth bertemu kembali dengan Isvan. Setelah mereka berdua menghabiskan malam bersama, Isvan memberi kabar bahwa dirinya akan segera menikah. Di sini Elizabeth tidak merasa keberatan, asalkan mereka masih bisa bersama meskipun tidak terikat pernikahan. Elizabeth yang sangat mencintai Isvan merasa tidak sanggup jauh dan berpisah dalam waktu yang cukup lama dengan Isvan. Saat Isvan masih tertidur, dia memotong beberapa helai rambutnya untuk dia simpan. Setelah berpisah dengan Isvan, Elizabeth pergi mengunjungi gereja di desanya. Dia berdoa dan berbincang dengan seorang pendeta di sana. Waktu pun terus berlalu. Surat yang dia tunggu-tunggu dari Isvan tidak kunjung datang. Elizabeth merasa khawatir. Dia takut jika Isvan tidak mencintainya lagi. Dia meminta bantuan kepada Durvalia untuk membuat keajaiban hubungan cintanya dengan Isvan. Sebagai imbalan, Durvalia meminta Elizabeth untuk melakukan beradu apem bersamanya.
Keesokan paginya surat dari Isvan akhirnya datang. Elizabeth segera bersiap untuk pergi mengunjungi anak-anaknya. Di sini Durvalia terlihat tidak senang dengan keputusannya yang terkesan terburu-buru, karena dia tahu jika Elizabeth berencana untuk bertemu kembali dengan Isvan. Berada dalam suatu pesta, Elizabeth sedang menanti kehadiran Isvan. Tiba-tiba ada seorang pria menghampirinya. Pria itu menyanjung kecantikan Elizabeth. Dia memperkenalkan diri. Pria itu bernama Dominic Vizakna. Dominic yang mengetahui jika Elizabeth sedang menunggu Isvan yang tak kunjung datang, dia merayu dan menghasutnya dengan mengatakan jika Isvan tidak layak mendapatkan cintanya. Tapi tidak lama kemudian Isvan datang dan menemui Elizabeth. Isvan tidak bisa menemaninya malam itu karena dia memiliki tugas penting yang harus dikerjakan. Namun dia berjanji akan segera menemuinya di istana kediaman Elizabeth dan tinggal bersamanya. Tentu hal itu membuat Elizabeth senang dan membiarkan Isvan pergi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dominic yang sejak tadi mengamatinya kembali mendekati Elizabeth dan merayunya untuk menghabiskan malam bersama. Namun Elizabeth yang tidak mencintai Dominic pun marah lalu meninggalkannya. Hari demi hari Elizabeth terus menunggu kehadiran Isvan. Dia mulai merasa khawatir jika Isvan tidak mencintainya lagi. Di sisi lain, Isvan ternyata telah ditahan di sebuah ruangan oleh sang ayah. Dia tidak ingin jika putranya pergi menemui Elizabeth lagi. Dia ingin jika Isvan melupakan Elizabeth dan menikah dengan seorang wanita muda berasal dari Denmark yang sudah dijodohkan. Isvan berusaha meyakinkan sang ayah jika mereka berdua saling mencintai satu sama lain. Sang ayah yang sudah tidak tahu harus berbuat apa untuk putranya itu, mulai menebarkan kebohongan tentang Elizabeth. Namun Isvan tidak percaya tentang Elizabeth yang dikatakan oleh sang ayah. Walaupun demikian, dia tetap menuruti kemauan sang ayah pergi ke Denmark untuk menikahi gadis yang sudah dipilih sang ayah. Di sisi lain, Elizabeth yang merasa kesepian mulai ditemani oleh Dominic. Saat berkuda dan berbincang dengan Dominic, tiba-tiba dia dikagetkan oleh seorang nenek-nenek yang menghalangi jalannya. Elizabeth memaki nenek itu, tapi nenek itu malah berkata, "Suatu saat engkau pasti akan keriput seperti aku." Elizabeth yang tidak terima atas perkataannya langsung menghampiri wanita tua itu dan menghajar di depan umum. Setelah berada di dalam kastil, Elizabeth kembali memikirkan tentang Isvan. Dia mulai depresi karena pria yang dicintainya tidak kunjung memberi kabar. Saking cinta dan tidak mau kehilangan Isvan, Elizabeth mulai menggores kulit di bagian nenennya, lalu memasukkan potongan rambut Isvan ke dalam kulit dan menutupnya kembali. Beberapa minggu pun telah berlalu. Pikirannya semakin kacau, sampai-sampai dia jatuh sakit. Durvalia tidak tinggal diam. Dia menyadarkan Elizabeth yang lemah karena cinta. Durvalia mengingatkan kembali tentang betapa kuatnya Elizabeth dulu dan gimana nasib anak-anak serta tahta kekayaannya jika Elizabeth tiada. Kabar mengenai Elizabeth yang sedang sakit sampai pada Georgie. Georgie meminta kepada orang kepercayaannya untuk melakukan segala cara agar mengenai Elizabeth yang sedang depresi bisa tersebar ke penjuru dunia, dan dia juga memalsukan balasan surat Elizabeth dengan mengaku sebagai Isvan. Balasan surat palsu itu akhirnya sampai ke tangan Elizabeth. Elizabeth begitu sangat marah dan sakit hati. Pasalnya surat itu berisikan hinaan kepada Elizabeth. Isi surat itu bahwa Isvan telah menikah dengan wanita asal Denmark yang lebih muda dan cantik. Di suatu ketika saat seorang pelayan sedang menyisir rambut Elizabeth, secara tidak sengaja dia malah menarik rambutnya. Sontak Elizabeth pun marah dan menampar si pelayan itu hingga terluka. Saking banyaknya mengeluarkan getih, sampai-sampai getih itu mengenai wajah Elizabeth. Ketika dia membersihkan wajahnya, dia merasa heran karena wajah yang terkena getih itu menjadi lebih halus. Padahal itu semua hanya perasaan dan halusinasinya saja. Namun dia meyakini bahwa itu memang kenyataan.
hingga dia memutuskan untuk terus mengambil getih pelayannya, sampai pelayan itu lemas dan meninggoy. Semakin hari perilaku Elizabeth semakin aneh. Dia menjadi lebih terobsesi untuk terlihat lebih muda karena kecucuran getih segar dari para gadis. Hingga akhirnya satu persatu pelayannya yang masih muda pun meninggoy akibat diambil getihnya. Tidak henti-hentinya Dorvalia menentang apa yang dilakukan Elizabeth. Dia menyuruh Elizabeth untuk menghentikan semua ini sebelum terlambat. Tapi dia tidak memperdulikan perkataan Dorvalia. Justru Elizabeth semakin menggila dengan memiliki alat canggih untuk mengambil getih para gadis. Hubungannya dengan Dominic pun jadi semakin dekat, hingga pada suatu malam saat Elizabeth tertidur, Dominic terlihat sedang mencari sesuatu. Tapi aksi mencurigakan itu segera diketahui oleh Dorvalia. Waktu pun kini terus berlalu. Korban-korban Elizabeth semakin hari semakin bertambah, hingga para pelayannya tidak sanggup lagi untuk menguburkan semua korbannya. Akhirnya mereka pun diletakkan begitu saja di tengah hutan, sampai-sampai tubuh mereka dimakan oleh hewan buas. Sepandai-pandainya bangkai ditutupi, pasti akan tercium juga. Terbukti dari para warga yang mulai mencurigai kejahatan yang dilakukan oleh Elizabeth. Setiap pembunuhan yang Elizabeth lakukan, dia selalu menuliskan data korbannya di sebuah jurnal miliknya. Dan di saat Elizabeth mengetahui bahwa pendeta akan segera melaporkan kejanggalannya kepada sang raja, tiba-tiba saja sang pendeta didatangi oleh dua orang suruhan Elizabeth. Saat itu juga sang pendeta pun dihabisinya. Suatu malam Elizabeth sedang tertidur lelap. Tiba-tiba Dominic mengambil jurnal milik Elizabeth. Bahkan dia turun ke lorong tersembunyi Elizabeth untuk mencari tahu mesin yang dibuatnya. Setelah dirasa aman, dia pun pergi meninggalkan kediaman Elizabeth. Mengetahui salah satu jurnalnya hilang, seketika membuat Elizabeth panik. Lantas dia meminta para pelayannya untuk mencari Dominic, sebelum Dominic memberikan bukti jurnal itu kepada raja. Beberapa hari kemudian Dorvalia ditemukan meninggoy karena keracunan. Ia meninggalkan surat untuk Elizabeth. Ia berharap Elizabeth bisa segera menghentikan perbuatannya. Berapa kali peringatan dari Dorvalia selalu diabaikan oleh Elizabeth. Suatu hari Raja Matias didatangi oleh seorang pria tua. Pria tua itu membawakan sebuah laporan penyelidikan dan meminta persetujuan untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut di kediaman Elizabeth. Jika terbukti benar Elizabeth melakukan kejahatan itu, maka otomatis hutang-hutang kerajaan pada Elizabeth akan dianggap lunas. Tidak hanya itu saja, sang raja pun akan mendapatkan seluruh harta sitaan milik Elizabeth. Mendengar hal itu, tentu saja sang raja menyetujui melakukan penyelidikan di kediaman Elizabeth. Di sisi lain, kita akan melihat Georgie bersama Dominic yang telah berhasil membuat kehancuran pada Elizabeth. Georgie pun telah berhasil menceritakan kepada anaknya jika Elizabeth telah banyak menghabisi para gadis. Namun Istvan masih ragu dengan pernyataan mereka. Di keesokan harinya, Istvan pergi bersama dengan pengawalnya untuk membuktikan langsung apa yang telah dikatakan oleh orang-orang tentang Elizabeth. Mengetahui kedatangan Istvan membuat Elizabeth bisa tersenyum kembali. Dia pun lantas menanyakan kabar kebenaran tentang Istvan yang tidak lagi mencintainya. Di sini Istvan lalu menceritakan semua kebenarannya selama ini, bahwa dirinya sering mengirimkan surat untuk Elizabeth. Namun sayangnya surat itu tidak pernah sampai kepada Elizabeth. Elizabeth yang sangat rindu dengan Istvan pun tidak mengambil pusing semua alasannya. Dia hanya ingin menghabiskan waktu bersama Istvan setelah sekian lama tidak bertemu. Beberapa waktu kemudian saat Elizabeth tertidur lelap, Istvan pun terbangun.
Hal itu diambil kesempatan untuk mencari tahu kebenaran tentang kekejaman Elizabeth. Dia pun pergi ke lorong tempat di mana Elizabeth menghabisi gadis-gadis itu. Sontak Istvan pun terkejut ketika melihat mesin tersebut. Dia hanya bisa terdiam, mengisyaratkan bahwa dirinya tidak percaya apa yang telah dilakukan oleh Elizabeth. Pihak kerajaan pada akhirnya menghukum Elizabeth atas kejahatan yang telah dilakukannya, karena terbukti telah menghabisi lebih dari 600 gadis. Namun karena Elizabeth merupakan bangsawan, dia pun tidak dihukum maut, melainkan dikurung di sebuah ruangan kecil yang gelap. Sedangkan pelayan yang ikut serta membantu dalam kejahatan tersebut, kini mereka pun dihukum maut. Seluruh harta warisannya kini jatuh ke tangan Georgie, dan seluruh hutang raja pun dianggap lunas. Ketika bertemu dengan Georgie, Elizabeth pun berkata, karena ulah Georgie yang telah menjebaknya lah membuat selamanya orang-orang akan menaruh benci kepadanya. Dan Elizabeth juga berkata, jika dia masih mencintai Istvan, meskipun dia harus merasakan penderitaan. Di akhir kisah, Elizabeth meminta pengampunan kepada Tuhan atas semua dosa-dosa yang ia perbuat. Dan tepat 4 tahun dia dikurung, pada malam harinya Elizabeth memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Kemudian jasadnya pun dikuburkan dengan sangat tidak layak oleh orang-orang yang membencinya. Hingga kita dikembalikan ke scene awal, di mana seorang pria yang mendatangi makam. Terungkap fakta bahwa pria itu adalah Istvan yang sedang mengunjungi makam Elizabeth. Cinta Istvan kepada Elizabeth tidak pernah pudar, meski dia tidak pernah tahu kejadian yang sesungguhnya. Apakah sang ayah hanya mengarang, atau mungkin benar jika Elizabeth seorang wanita yang kejam? Yang jelas, jika Istvan tidak menuruti kemauan sang ayah, mungkin kasus Elizabeth tidak akan pernah terjadi.